Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizko Dwi Kurniawan, mahasiswa studi Islam interdisipliner Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal salah satu khazanah manuskrip Islam yang ada di Nusantara. Nah, sebelum kita membahas terkait isi dari manuskrip ini, tentu kita perlu mengenal terlebih dahulu identitas dari manuskrip ini. Jadi, manuskrip ini merupakan salah satu manuskrip yang berasal dari salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Wonosobo. Manuskrip ini menjadi salah satu bukti bahwa tradisi keilmuan Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, telah berkembang dengan cukup baik. Manuskrip ini berjudul Abyan Hawaij 4. Nah, jadi angka 4 di sini menunjukkan bahwa naskah ini merupakan bagian atau jilid keempat dari kitab Abyan Hawaij. Pengarang dari kitab ini yaitu Kiai Ahmad Rifai Kalisalak. Sedangkan naskah yang akan kita bahas kali ini merupakan salinan atau kitab salinan yang ditulis oleh Kiai Haji Hasan Busro. Dari segi bahasa dan aksara, manuskrip ini cukup menarik karena menggunakan aksara Arab. Tetapi bahasanya terdiri dari bahasa Arab dan juga bahasa Jawa. Jadi bahasa Arab digunakan sebagai bahasa utama dalam teks, sedangkan bahasa Jawa digunakan untuk memberikan penjelasan atau syarah. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata para ulama pada masa itu tidak hanya menyampaikan keilmuan Islam menggunakan bahasa Arab saja, tapi mereka berusaha menjelaskan dan menyampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat Jawa. Secara fisik, manuskrip ini memiliki sekitar 312 halaman dengan ukuran sekitar 21 kali 16 cm. Dengan setiap halaman terdiri dari kurang lebih 11 baris. Manuskrip ini ditulis di atas kertas Eropa dan menggunakan tinta hitam dan juga tinta merah. Tinta hitam digunakan untuk menulis isi utama atau penjelasan, sedangkan tinta merah yang digunakan untuk bagian-bagian tertentu, terutama pada judul atau penanda di dalam pembahasan manuskrip tersebut. Selain itu, manuskrip ini juga memiliki kata alihan yang membantu pembaca untuk mengikuti kesinambungan teks dari suatu halaman ke halaman berikutnya. Jika kita lihat dari kondisi fisiknya, manuskrip ini masih dapat dikatakan dalam kondisi yang cukup baik dan masih dapat dibaca. Selain itu, naskah ini tidak memiliki ilustrasi atau iluminasi yang menjadi hiasan khusus. Sampulnya menggunakan bahan yang cukup tebal dan dilapisi kulit berwarna coklat. Nah, setelah kita mengetahui identitas dan kondisi fisik dari manuskrip ini, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kita masuk ke bagian isi dari manuskrip Abyan Hawaij 4. Nah, secara umum, manuskrip ini membahas tentang tasawuf. Mungkin kalau kita mendengar istilah tasawuf, sebagian dari kita langsung membayangkan pembahasan yang sangat sulit dan penuh dengan istilah-istilah keagamaan lainnya. Tapi jika kita sederhanakan, tasawuf adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati, mengendalikan diri, dan juga memperbaiki akhlak. Jadi, tasawuf dalam manuskrip ini tidak hanya berbicara tentang teori, tapi tasawuf juga berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang mengetahui bahwa sifat sombong adalah sifat yang buruk. Akan tetapi pengetahuan tersebut belum cukup jika dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut masih merasa lebih tinggi daripada orang lain. Begitu juga dengan sifat iri, dengki, marah, dan berbagai sifat buruk lainnya. Nah, kita mempelajari tasawuf tidak hanya dituntut untuk mengetahui bahwa sifat-sifat tersebut itu tidak baik, tetapi kita berusaha untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tersebut. Dalam tasawuf, sifat-sifat buruk ini dikenal sebagai akhlakul mazmumah, yaitu akhlak atau perilaku yang tercela.
Sebaliknya, seseorang juga dianjurkan untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Dengan demikian, salah satu pesan penting dari manuskrip ini yaitu bahwa ilmu agama seharusnya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Artinya, seseorang tidak cukup hanya memiliki banyak pengetahuan, karena pengetahuan tersebut harus mampu membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Misalnya, ketika seseorang memahami pentingnya rendah hati, maka pemahaman tersebut seharusnya terlihat dalam cara ia berbicara, memperlakukan orang lain, dan juga ketika seseorang memahami pentingnya kesabaran, maka ia berusaha mengendalikan dirinya ketika menghadapi masalah-masalah tersebut. Inilah yang menjadi salah satu inti dari ajaran tasawuf dalam manuskrip ini, yaitu proses memperbaiki diri dari dalam. Selain itu, dalam manuskrip Abyan Hawaij 4 ini juga pembahasan tasawufnya juga berkaitan dengan konsep makrifat dan juga takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat dapat dipahami sebagai pengenalan dari kesadaran yang lebih mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, takarub berarti usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, kedekatan kepada Allah bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi kedekatan tersebut juga harus tercermin dalam akhlak atau perilaku seorang. Dengan kata lain, semakin seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka seharusnya semakin baik pula perilaku dan akhlaknya kepada sesama manusia. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ajaran dalam manuskrip ini sebenarnya masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di zaman sekarang kita bisa menemukan banyak orang yang memiliki pengetahuan agama, tetapi tantangannya adalah bagaimana pengetahuan tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kita mungkin mengetahui pentingnya jujur, tetapi tantangannya adalah apakah kita tetap jujur ketika tidak ada yang melihat. Nah, kita bisa mengetahui pentingnya rendah hati juga, tetapi tantangannya adalah apakah kita tetap rendah hati ketika mendapatkan pujian. Nah, dari sinilah ajaran tasawuf menjadi penting karena tasawuf mengajarkan proses untuk terus memperbaiki diri. Selain dari aspek keagamaannya, manuskrip ini juga memiliki nilai penting dari sisi sejarah dan juga budaya. Penggunaan bahasa Arab dan bahasa Jawa menunjukkan adanya proses penyebaran dan pengajaran Islam yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam di Nusantara berkembang melalui tradisi keilmuan yang cukup kuat. Para ulama tidak hanya menghasilkan karya-karya keagamaan, tetapi juga meninggalkan warisan intelektual dalam bentuk manuskrip. Oleh karena itu, manuskrip seperti Abyan Hawaij 4 ini tidak hanya penting untuk dibaca dari segi isinya, tetapi juga harus dijaga sebagai bagian dari warisan intelektual dan budaya Islam di Indonesia. Jadi teman-teman, kesimpulan dari video ini adalah manuskrip Abyan Hawaij 4 merupakan manuskrip keagamaan yang membahas tentang tasawuf, khususnya mengenai usaha manusia untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, manuskrip ini juga menunjukkan bagaimana ajaran Islam disampaikan melalui perpaduan antara bahasa Arab dan bahasa Jawa, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat pada zaman itu. Menurut saya pribadi, pesan yang paling penting dari manuskrip ini adalah bahwa ilmu tidak seharusnya berhenti pada pengetahuan saja, tetapi ilmu pengetahuan juga seharusnya mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena pada akhirnya orang yang berilmu bukan hanya orang yang paling banyak mengetahui, tetapi orang yang mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai manuskrip Abyan Hawaij Jilid 4. Semoga video ini dapat memberikan kebermanfaatan. Saya Rizko Dwi Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.